Cobain serunya aplikasi Bank Syariah Indonesia Mobile. Lebih mudah investasi emas, berbagi manfaat lewat wakaf, cari lokasi masjid, bahkan lebih mudah buat eksis. Buka rekeningnya juga bisa di mana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat akurat dimanapun berada, alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan, di mana ibadah ini merupakan salah satu ibadah yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Selain itu, bulan puasa Ramadan juga dikenal sebagai bulan yang di dalamnya penuh dengan ampunan-ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melihat seperti apa sebenarnya makna dari puasa itu sendiri. Suatu ibadah yang di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pada hakikatnya seperti apa? Ya. Secara bahasa, puasa itu terambil dari kata al-imsaku yang artinya adalah menjaga. Menjaga. Kalau dalam istilah yang lain itu mengatakan menahan. Itu secara bahasa. Kemudian para ulama fikih selain mendefinisikan secara bahasa juga mendefinisikan puasa secara istilah. Apa itu? Yaitu menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa. Baik itu makan ataupun minum, dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Selain itu, bulan puasa Ramadan menurut para ulama yang lain selain menjaga dari hal-hal yang membatalkan secara zahir, juga hendaknya orang yang berpuasa itu menjaga dari hal-hal yang sifatnya batin, membatalkan secara batin ya. Meskipun misalnya secara lahir sah, tapi belum tentu kan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya seperti menjaga dari akhlak-akhlak yang tercela, seperti menjaga dari sifat riya ataupun sifat sombong ataupun takabur, atau misalnya menyakiti yang lain. Misalnya sekarang kita di dunia digital, kita dengan jari-jari kita bisa misalnya menyakiti orang lain tanpa kemudian menggunakan mulut secara langsung. Itu juga hendaknya orang yang berpuasa bisa menghindari itu semua. Nah, oleh karena itu, sahabat akurat dimanapun berada, sebenarnya bulan Ramadan ini juga bisa kita katakan sebagai bulan toleransi. Kenapa? Sebab kalau kita lihat secara historis, kita lihat dari segi sejarah, banyak peristiwa-peristiwa yang di dalamnya ada banyak nilai-nilai toleransi itu terjadi di dalam bulan Ramadan. Misalnya dalam konteks Indonesia, ketika bangsa Indonesia merdeka, ketika para pejuang, para ulama kita mendapatkan kemerdekaan, itu adanya di bulan Ramadan. Adanya di bulan Ramadan, tepatnya pada tahun 364 Hijriah. Itu ketika bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia. Sebagaimana kita tahu bahwa kemerdekaan itu ya identiknya dengan perdamaian. Tidak boleh ada satu orang, satu bangsa menjajah bangsa yang lain. Tidak boleh ada satu kelompok menguasai kelompok yang lain tanpa alasan yang jelas. Selain itu misalnya di dalam bulan Ramadan juga Al-Qur'an diturunkan. Ya. Sebagaimana tradisi di Indonesia banyak peringatan nuzul Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Jadi di tanggal 17 Ramadan inilah kemudian Al-Qur'an waktu itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz.
Kalau kita melihat Al-Quran ini merupakan panduan bagi umat Islam. Panduan untuk apa? Panduan supaya bersatu, panduan supaya saling memuliakan, panduan supaya saling mengedepankan sikap toleransi antar baik inter umat Islam ataupun ekstra umat Islam. Maksudnya umat-umat yang lain. Begitu juga sahabat-sahabat akurat yang berbahagia, ada salah satu peristiwa yang cukup luar biasa yang di dalamnya terdapat nilai-nilai toleransi yang tinggi, yaitu ketika Fathu Mekah. Jadi ketika pembebasan kota Mekah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad bersama sahabat-sahabatnya ketika beliau selesai dari Madinah. Ya. Waktu itu kaum kafir atau kafir Quraisy di Mekah, itu mereka ketakutan. Dikira Nabi Muhammad dan para sahabatnya akan melakukan balas dendam. Akan melakukan apa? Ya dendam. Namanya dendam itu biasanya dengan hal-hal yang negatif. Tapi ternyata tidak. Nabi Muhammad waktu itu menjawab bahwa hari ini bukanlah hari pembalasan, tapi hari ini merupakan hari kasih sayang. Jadi Nabi Muhammad bersama para sahabat-sahabatnya kepada para penduduk Mekah itu mengedepankan kasih sayang. Tidak boleh ada yang merasa tersakiti, tidak boleh ada yang merasa tersinggung dan sebagainya, karena di hari itu pada Fathu Makkah adalah hari perdamaian, di mana Nabi Muhammad dengan semua orang itu semuanya berkawan, semua bersahabat. Nah, bagaimana dalam konteks sekarang nilai-nilai toleransi itu, nilai-nilai kedamaian itu diterapkan? Misalnya kita sebelum bulan Ramadan ada penentuan, biasanya ya, ada penentuan awal Ramadan yang berbeda antar satu ormas dengan ormas yang lain. Nah, itu hendaknya kita bisa menghargai pendapat masing-masing. Karena orang yang berpuasa itu hendaknya mengedepankan toleransi sebagaimana sisi historisnya tadi banyak juga tergambarkan. Atau misalnya dalam konteks bilangan salat tarawih, itu kita tahu ada sebagian masyarakat yang meyakini, tentu saja dengan dalil masing-masing, bahwa jumlah rakaat salat tarawih itu 23 rakaat, sementara yang lain itu 11 rakaat. Dalam konteks ini, satu umat dengan umat yang lain itu tidak perlu kemudian merisaukan atau melarang, karena masing-masing punya dalil. Kita sebagai orang Islam dan posisinya apalagi dalam kondisi berpuasa, itu tidak boleh kemudian tidak boleh menyinggung atau menyakiti orang-orang yang memiliki pendapat berbeda dengan kita dalam persoalan sholat tarawih. Kita harus mengedepankan sisi toleransi. Atau misalnya dalam konteks dengan warga non-muslim yang tidak melakukan puasa, ibadah puasa. Misalnya ada warung yang buka. Nah, itu kita juga harus mengedepankan sisi toleransi. Pertanyaannya, apakah itu semua misalnya yang beli adalah orang-orang non-muslim? Nah, dalam posisi ini kita harus mengedepankan husnuzon. Karena nilai toleransi itu tidak akan bisa terwujud kalau tanpa sikap atau sifat husnuzon. Jadi kita harus husnuzon. Bisa jadi di sekitar warung makan itu ada orang hamil, orang yang harus makan, atau orang perempuan yang haid, atau anak-anak yang belum waktunya puasa dan mereka harus makan, sehingga warung-warung itu perlu dibuka untuk kemudian melayani orang-orang tersebut. Atau misalnya orang yang jual itu tidak ada pemasukan yang lain kecuali dari bisnis warung makan itu di bulan Ramadan. Bagaimana kalau misalnya kita larang? Oleh karena itu kita harus mengedepankan toleransi dalam posisi ini. Kita sebagai umat Islam yang sedang melakukan puasa, yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, tidak hanya kemudian menjaga hal-hal yang membatalkan secara lahiriah seperti makan dan minum, akan tetapi juga harus menjaga dari hal-hal yang membatalkan secara batin. Dalam arti
supaya ibadah kita sempurna diterima oleh Allah juga harus menjaga dari hal-hal yang sifatnya batin, seperti menyakiti yang lain dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan bahwa ibadah Ramadan bukan hanya ibadah yang di dalamnya penuh kerahmatan, penuh kasih sayang, penuh ampunan, tetapi bulan Ramadan, bulan puasa ini adalah bulan yang seharusnya umat Islam bisa mengedepankan toleransi, baik dengan antar orang Islam itu sendiri ataupun dengan umat-umat yang lain. Itulah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita adalah napas peradaban, menjadi tanda bergeraknya zaman. Ada masa kertas ditimpa tinta, kini mewujud dalam portal berita. 4 tahun Akurat.co hadir. Sajikan berita dan data mutakhir. Politik, hukum, ekonomi, gaya hidup, hiburan, dan cerita orang tenar. Semua lengkap, cepat, tepat, dan benar. Sejak kejadian nggak sekolah. Langkah kami adalah nyata, penuh sukacita mencari berita, menelusuri jalan menggali fakta, menulis berbasis data. Berpegang teguh pada independensi adalah prinsip kami. Menguji informasi adalah kunci, tak campurkan fakta dan opini. Menjaga keseimbangan narasi. Inovasi adalah nafas kami. Kaum muda yang haus berkreasi. Kembangkan diri, adaptasi, kontribusi demi kemajuan negeri. Pernyataan sikap ini Mereka